Kenapa harus kripto sebagai tempat investasi masa depan? Seperti kita ketahui, blockchain adalah rangkaian catatan data yang dikelola sebuah sistem. Catatan ini bisa berupa catatan keuangan, smart contract, ataupun keamanan atau security. Keuangan, smart contract, dan security, keamanan, ini yang kita kenal sebagai tiga dilema blockchain, ya, tiga dilema blockchain. Kenapa disebut demikian? DeFi, smart contract, dan security, ya, di dalam blockchain tidak mungkin ketiganya bisa bekerja secara maksimal. Ketiga pilar itu hanya bisa bekerja dengan memprioritaskan salah satu. Jadi kita harus memilih satu sebagai prioritas utama dan mengorbankan dua pilar yang lain dengan kemampuan medium atau bahkan rendah atau low. Transformasi emas dan perak sebagai mata uang menjadi lembaran kertas sudah terjadi di masa lalu. Di era internet digital sekarang ini, sepertinya kertas sebagai mata uang juga berlahan akan mengalami hal yang sama. Dan proses adopsi itulah yang sedang kita jalani saat ini. Sampai akhirnya kripto akan menjadi perantara perdagangan di masa depan. Adakah yang akan menolaknya? Tentu saja, penolakan pasti ada. Persis ketika emas diubah menjadi kertas. Kenapa saya tertarik dengan kripto? Ini sebenarnya merupakan pertanyaan besar buat saya atau buat siapa saja. Cryptocurrency, ya, kalau kita bedah dari akar katanya, crypto dan currencies itu mata uang, maka bisa kita artikan bahwa cryptocurrencies adalah uang digital. Sederhananya begitu. Cryptocurrencies adalah salah satu aplikasi dari blockchain dalam pilar DeFi, ya, desentralisasi finance atau mata uang digital. Mata uang digital ini akan memangkas waktu, ruang, dan tempat akibat kita memindahkan uang kertas dari satu orang ke orang lain. Beberapa tahun yang lalu, hal tersebut dimonopoli oleh bank. Dengan adanya kripto, aneksasi bank bisa berlahan diperkecil dan langsung bisa dilakukan antar orang tanpa perantara. Istilah ini kita kenal dengan peer to peer. Yang kedua, kripto atau uang digital memiliki kesamaan grafik dengan reaksi inti atom, ya, bisa reaksi fisi, bisa reaksi fusi. Dengan kata lain, grafik pumpnya atau dumpnya tiba-tiba kripto itu sangat linier dengan ketidakstabilan inti atom dalam hal pemancaran energinya. Bahkan grafik sumur Bahang dapat kita temukan ketika kita melihat perjalanan grafik sebuah kripto. Oleh karena itu, kripto
menjadi sangat volatil, bisa berubah dengan cepat dari naik ke turun atau sebaliknya. Sehingga ketika dijadikan instrumen investasi akan lekat dengan batasan risiko tinggi, keuntungan tinggi. Persis reaksi inti atom yang perlu diredam di dalam reaktor. Reaktor atau peredam volatil dalam dunia kripto masih dominan merupakan analisis kita pribadi atau riset mandiri kita terhadap proyek sebuah kripto. Dari analisis inilah kita bisa mendapat gambaran apakah kripto yang kita minati, yang kita pegang, yang kita hold bisa dalam bentuk token atau dalam bentuk koin, punya guna dan punya manfaat untuk kita di masa depan. Oh ya, kita ulang kembali pengertian token dan koin agar kita semakin paham perbedaannya. Koin merupakan kripto yang memiliki blockchain sendiri, sedangkan token dibuat di atas blockchain yang sudah ada. Contoh koin misalnya BTC, Ethereum, BNB, DOT, ADA, Matic, dan lain sebagainya. Sedangkan token seperti ETC, Shiba, BSP, dan lain sebagainya. Sepintas, investasi di kripto ini mirip dengan saham. Bedanya, keruwetan investasi saham di masa lalu diringkas oleh kripto secara massal, mudah dan gampang. Coba kita bayangkan ketika kita ingin investasi saham di tahun 80-an atau 90-an. Kita harus berhubungan dengan pialang, kita harus berhubungan dengan market, broker, dan lain sebagainya. Dan itu cukup ribet. Yang terakhir, tetap harus diingat dalam investasi apa saja, emas, properti, saham, dan lain-lain, ada proses, waktu, dan kerja keras yang harus kita jalani. Tidak ada yang instan, tidak ada yang simsalabim, tidak ada seperti membalikkan telapak tangan langsung bem jadi. Jika Anda mendapatkan iming-iming dapat untung dengan duduk-duduk saja atau menyerahkan dana pada orang lain, itu bukan hal yang bijak. Perdagangan kripto, investasi kripto tetap dalam domain jual dan beli, permintaan dan penawaran yang jangan pernah Anda lupakan. Karena dalam aktivitas itu tetap ada yang untung dan ada pihak lain yang dirugikan. Jadi, jangan terjun ke dunia kripto tanpa pengetahuan dasar, karena Anda akan jadi ikan kecil yang siap disantap paus besar.